Suku Baduy, salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan nilai budaya, adat, dan tradisi. Sederhana, bersahabat dengan alam, dan spirit kemandirian tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Suku Baduy memiliki salah satu hasil bumi yang menjadi primadona, yaitu buah durian. Tapi emang biasanya yang nanam banyak ya? Banyak ya. Wah, saya beruntung sekali nih datang ke Baduy di saat musim panen buah yang menjadi favorit di sini. Dan sekarang saya mau menuju ke pohonnya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Durian mempunyai peranan penting bagi perekonomian masyarakat. Mereka bahkan rela meninggalkan sawah dan ladang untuk mendapat hasil lebih dari panen durian. Nah, ini dia lokasinya. Jadi ini adalah pohon durian. Nih di atas sana. Yuk. Panen durian hanya ada di bulan pertama dan kedua setiap tahunnya, baik tumbuh liar maupun ditanam oleh para sesepuh terdahulu. Durian yang diikat adalah buah yang tekstur kulitnya mulai mengeras. Tujuan pengikatan agar tangkai buah yang terlepas dari batang atau ranting pohon tetap menggantung pada tali, sehingga buah dapat diambil dalam keadaan utuh. Sekali nurunin bisa jumlahnya banyak sekali loh. Tapi emang, jadi kalau lagi dalam proses pengikatan durian di atas pohon, proses penurunan kita harus menjauh dari pohon karena ditakutkan kejatuhan buahnya. Durian Baduy termasuk durian lokal yang tidak kalah dengan durian montong maupun hepe. Salah satu ciri utama durian Baduy terletak pangkal duri buah yang masih kehijauan karena masih segar. Ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan durian yang berasal dari Sumatera. Ini dalam satu kali pengambilan loh. Dan dalam satu masa panen bisa dalam satu pohon menghasilkan 2000 butir durian. Berada di ketinggian 300 hingga 600 mdpl, wilayah Baduy merupakan lahan subur bagi pohon durian tumbuh dan berbuah. Nah ini kloter 2 sedang mau diturunkan lagi mau diikat kembali, jadi kita harus kembali menjauh dari pohon-pohonnya. Ayo. Suku Baduy hidup berdamai dengan alam. Dari alam juga, durian tumbuh dan menebar rasa manis dan legit. Puluhan durian yang bergelantungan di dahan pohon seolah memanggil saya untuk mencicipinya. Yang ini lebih besar-besar nih, tapi walaupun kecil yang sebelumnya, ini udah matang juga, beda ukurannya aja. Saat pemanen biasanya dilakukan tidak sendirian. Anak-anak di Baduy juga seringkali ikut saat memanen buah berbau nyengat ini. Menunggu dan mengumpulkan durian yang sudah jatuh ke tanah. Ini juga masih hati-hati nih dalam mengikatnya, karena ini datarannya tidak rata, jadi bisa-bisa kakinya tertimpa sama duren. Mau kita pindah ke tempat yang aman dulu, terus nanti kita menjauh lagi. Ya duren. Aduh. Nah ini nih pentingnya habis diturunkan langsung diikat ke satu sama lain supaya tidak menggelinding seperti itu. Kondisi hujan membuat saya harus berteduh sejenak sambil menunggu panen durian selesai. Di sini berbagai tumbuhan bisa dijadikan payung untuk berlindung. Dan ini karena hujannya tiba-tiba semakin deras, langsung kita bawa durian-durian ini ke dalam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengikuti proses memanen durian tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi buahnya. Sebelum dicoba, durian harus dipilih yang sudah matang. Suku Baduy juga punya cara tersendiri untuk menebak durian mana yang sudah matang dan bisa langsung dinikmati. Nah ini jadi gini nih caranya untuk menentukan mana durian yang udah bisa dikonsumsi dan mana yang belum. Yang pertama, batangnya dia akan putus di ruas pertama kalau dia udah matang. Terus warnanya juga udah mulai kecoklatan dan aromanya
Harum pastinya kalau udah matang. Begitu dibelah langsung deh aromanya harum sekali. Ayo Kang, ayo Ceng. Ceng. Durian ini nantinya akan dipasok ke sejumlah pedagang pengecer di Rangkas Bitung dan sekitarnya. Harganya dimulai dari Rp30.000, tergantung besar kecilnya buah. Ayo. Mantap surantap. Ini enak banget sih. Teksturnya lembut dan manisnya itu pas ya. Apalagi hasil panen sendiri, semakin mantap nih. Durian mengandung beragam nutrisi, berbagai vitamin dan mineral, karbohidrat, lemak, hingga protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Durian juga tinggi akan serat, sehingga dapat menjauhkan sembelit dan meningkatkan kekuatan pencernaan. Dan ternyata bukan cuma dimakan langsung aja. Duren-duren ini bisa diolah juga loh di sini. Penasaran apa yang diolah? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Buah durian ternyata tak hanya dikonsumsi begitu saja. Sebagian masyarakat Baduy kembali mengolah durian menjadi campuran penguat rasa pada gula aren. Gula kadu. Nah, durian ini akan kita campur dengan gula aren dan ini akan menjadi gula kadu. Pencampuran buah durian hanya untuk menambah rasa manis pada gula aren. Kebiasaan masyarakat Baduy mengolah gula seperti ini melahirkan jenis gula tersendiri yang diwarisi secara turun-temurun. Untuk panci yang sebesar ini kita cukup menggunakan duren satu ruas aja atau sekecil ini, karena kalau terlalu banyak nanti saat sudah mengering gulanya nggak mau padat atau jadi mencair. Pada proses pembuatannya, gula dicetak dengan menggunakan kayu berbentuk panjang yang sudah dilubangi setengah lingkaran menyerupai batok. Gula aren terasa lebih legit dibandingkan gula merah atau Jawa. Aroma dari gula ini pun terasa lebih kuat. Nah, ini kita nyetaknya juga harus secepatnya, karena kalau terlalu lama gula ini akan beku atau akan keras di panci, jadi akan susah dicetaknya. Nah, ini kalau udah dicetak akan seperti ini nih bentuknya, dan kita harus nunggu sekitar 15 menit sampai benar-benar keras. Tapi saya penasaran nih, saya mau coba. Kandungan gula aren tidak boleh dianggap remeh. Terdapat berbagai nutrisi seperti potasium, antioksidan, kalsium, zinc, dan zat besi. Gula juga terdapat serat yang dikenal sebagai insulin, berfungsi memperlambat penyerapan glukosa dalam tubuh, serta membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ini enak banget, karena udah caramelize, ditambah ada rasa durian yang tipis-tipis, itu bikin gula aren ini semakin nikmat. Nah, ini saya udah puas nyobain durian, nyobain gula durian juga. Habis ini saya masih mau eksplor kegiatan yang pastinya masih di sekitar Baduy. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kebiasaan masyarakat Baduy berjalan kaki sudah sejak dulu dilakukan. Bahkan mereka melakukannya tanpa alas kaki, walaupun jaraknya bisa puluhan atau ratusan kilometer. Hal itu karena mobilitas warganya yang tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan. Mereka punya cara tersendiri dalam menjaga stamina dan kekuatan tulang, seperti menggunakan ramuan-ramuan dari dedaunan dan akar-akar yang sudah dipercaya. Daun keras tulang ini biasanya ada di dalam hutan, jadi sulit kalau mencarinya itu di dekat pemukiman. Nah, ini jadi karena emang dia udah ada buku-bukunya, jadi mudah ya untuk memetiknya, cukup dipotekkan saja. Daun keras tulang ini akan kita buat menjadi minuman atau godokan.
dan pastinya berkhasiat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dedaunan yang ada di kampung adat Baduy memang punya khasiat dan cara pengolahan yang berbeda dalam bentuk minuman herbal. Ini ya, nah ini biasanya untuk satu kastrol kecil kita membutuhkan minimal 5 lembar daun. Tapi bunganya ini bisa ikut dimasukkan juga. Daun karas tulang direbus sesuai dengan kebutuhan tanpa menggunakan pemanis apapun. Jadi semakin banyak daunnya akan semakin terasa manfaatnya. Hanya membutuhkan waktu beberapa saat, karas tulang siap diteguk. Udah matang ya? Nah ini nggak butuh waktu lama, asal airnya udah mendidih berarti udah bisa langsung dihidangkan. Ini rasanya mirip teh ada minnya, tapi tipis sekali rasanya. Dan ini enak sekali di tenggorokan tuh hangat. Nah, minuman karas tulang ini paling cocok diminum pada saat musim kerja, seperti saat buka lahan, membangun rumah, karena dipercaya bisa memperkuat tulang dan menambah energi. Kebiasaan ini tentunya menjadikan mereka seperti memiliki kekuatan luar biasa dibandingkan masyarakat pada umumnya. Bisa berjalan kaki ratusan kilometer tanpa alas kaki, tahan terhadap cuaca, karena memiliki kekebalan alami yang baik. Dan sebenarnya di Baduy ini baik sumber makanan, minuman herbal, obat-obatan, semuanya tersedia. Nah itulah pentingnya kita menjaga alam. Kalau kita baik ke alam, pasti alam juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu kegiatan lagi yang menggugah rasa penasaran saya saat berada di Baduy. Berkegiatan melewati aliran sungai, seringkali melihat beberapa orang melewati derasnya air dengan berpegangan pada kayu. Sesekali mereka berenang dan menggiring kayu agar terus berjalan dalam kegiatan yang dikenal dengan ngalun kayu. Utama sungai bagi masyarakat Baduy bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi juga untuk ngalun kayu. Seperti ini nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngalun kayu dilakukan pada pagi hari. Kayu yang datang pagi ini ditepikan dulu karena jarak yang masih terbilang jauh untuk sampai lokasi pemberhentian terakhir, sehingga harus dilanjutkan keesokan harinya. Jadi emang biasanya kayu-kayu ini dialunkan atau dihanyutkan dari hulu ke hilir, dan di setiap bagian-bagian itu sudah ada yang menunggu seperti ini. Kayu-kayu dialun dari hutan warga menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Biasanya sudah ada penerima kayu di pinggir sungai. Jadi ngalun kayu ini selalu dilakukan bersama-sama. Jadi masyarakat Baduy bergotong royong untuk mengangkat kayu-kayu ini dari aliran ke daratan untuk nantinya kembali dialunkan. Kayu-kayu ini merupakan jenis Albacea atau sengon. Sengon adalah pelopor pohon multiguna yang dapat dibudidayakan secara cepat dan mampu tumbuh di segala kondisi tanah. Bobot kayunya terbilang ringan dan kayunya tidak terlalu keras. Meskipun berbobot cukup ringan, kayu sengon termasuk jenis kayu yang sangat kuat dan awet. Nah, biasa sekali mengalun kayu-kayu yang di bawah ini sampai 100 meter kubik. Jadi kebayangkan di sana masih ada banyak lagi moka-mokaan kayu yang masih menuju ke sini. Ini mau dialunin sekarang, Kang? Iya, Oh, langsung nih? Iya. Saya ikut boleh ya? Iya, apa-apa. Wah, nih
Ternyata ada yang langsung dialurin sekarang, jadi saya mau ikutan ke bawah. Nah, kayu-kayu ini adalah hasil panen dari kebun masyarakat Baduy sendiri. Dan biasanya kalau udah dipotong begini berarti sudah mau dimanfaatkan, entah untuk membangun rumah, lumbung, atau sebagai kayu bakar. Bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan, keberadaan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kelangsungan hidup. Nah, ngalun ini sendiri artinya adalah menghanyutkan. Jadi kita menghanyutkan kayu lewat sungai karena biasanya yang dihanyutkan ini ada banyak sekali. Jadi kalau harus dibawa lewat darat itu butuh tenaga yang besar sekali pastinya. Meski sudah terbiasa dalam mengalun kayu, masyarakat tetap harus hati-hati agar tidak hanyut dalam derasnya sungai. Karena emang menyusuri sepanjang sungai, jadi nggak semuanya sungainya itu bisa kita untuk menapak. Kayak yang saat ini saya berada di sungai dengan kedalaman kurang lebih 3 meter. Jadi saat di ketinggian seperti ini, di kedalaman seperti ini, kita harus ikut aja gitu, menyusuri sungai ini dengan bantuan kayu. Kita ikut mengapung. Aduh, ini emang karena jaraknya panjang, biasanya di tengah-tengah kita beristirahat seperti ini. Tapi yang saya rasakan kalau kita beristirahat seperti ini, malah badan terasa dingin. Dan ini di depan ternyata lebih dalam lagi, lebih dari 5 meter dan juga arusnya lebih kuat lagi, jadi kita harus berpegangan dengan kayu sekuat-kuatnya. Nah, karena di bagian ini arusnya sangat deras, jadi kita alunkan kayunya duluan, lalu kita lewat jalan yang lebih aman untuk dilewati. Mengalun kayu melewati sungai lebih efisien dibandingkan melewati darat. Jika jumlah kayu terbilang banyak, proses ngalun kayu ini bisa menghabiskan waktu berhari-hari untuk sampai tujuan. Kayu yang sudah sampai nantinya ditunggu sampai kering terlebih dahulu sebelum diangkut keluar. Karena jenis kayu ini mudah lapuk jika terkena air. Tapi jika digunakan sendiri, masyarakat Baduy sengaja merendam kayu selama beberapa hari karena dipercaya dapat membuat kayu menjadi lebih kuat. Ini udah sampai nih, Kang? Iya. Oh, udah sampai? Kita di sini. Wah, Nah, akhirnya kita sampai juga. Ya. Nah, ini kalau udah begini biasanya akan dilanjut alun di keesokan harinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat suku Baduy sangat mengenal baik lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aktivitas utama masyarakat Baduy adalah berladang dan hari ini saya mau ikut serta melakukan kegiatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam praktek berladang dan bertani, suku Baduy tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan demi menjaga kelestarian alam mereka. Sistem berladang dikerjakan sesuai dengan kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan pada alam. Mereka menanam padi dan tumbuhan lainnya sesuai dengan kontur lereng dan tidak membuat teras siring. Masyarakat di sini biasanya bergotong royong nih untuk ngoret, baik 4 sampai 10 orang dan biasanya dilakukan pagi atau sore hari. Jadi namanya ini dicongkel gitu ya, Kang? Iya, dicongkel. Nah ini untuk menanam tanaman apapun di sini adalah dengan cara teknik mencongkel. Jadi kita tidak merusak tanahnya ya, cuman membuat lubang-lubang saja untuk bibitnya nanti ditaruh. Iya. Tanaman kencur ditanam dengan sistem tumpang sari dengan tanaman padi huma maupun sayur mayur lainnya.
spirit bertahan hidup dengan kekuatan sendiri diwujudkan dalam gairah dan etos kerja yang tinggi. Jadi kita membuat lubang itu jaraknya minimal 10 cm karena bibitnya emang cukup besar ya. Nah ini kita mau nanam kencur, tinggal kita masukkan. Kencur merupakan salah satu tanaman obat yang banyak ditanam masyarakat Baduy karena ragam manfaatnya. Masyarakat Baduy menanam kencur dalam skala besar karena keuntungan yang menjanjikan. Nah ini satu kencur seperti ini biasanya bisa dibagi 2-3 untuk nanti disebarluaskan kembali. Tinggal kita masukkan ke lubang-lubang yang sudah dibuat. Berladang bersama suku Baduy membuat saya terasa lapar dan ingin segera pulang untuk menyantap makanan yang digemari suku Baduy. Penantian saya terbayarkan. Sesampainya di rumah, saya sudah ditunggu dengan sajian yang menggugah. Tradisi makan seperti ini memang seringkali dilakukan setelah beraktivitas. Nah jadi ternyata Teteh lagi mau bikin sayur hiris. Dan bahan utamanya sudah pasti si hiris ini. Dan ini kalau dilihat bentuknya mirip sekali dengan kacang kedelai. Ini udah direbus ya Teh? Boleh dicoba? Boleh ya? Dan rasanya pun mirip sekali dengan kacang kedelai. Ini apa lagi Teh? Mau langsung dimasukin semua? Di beberapa daerah, hiris memiliki nama yang berbeda. Di Jawa dikenal dengan kacang gude atau kacang kayu, sedang di Bali disebut dengan kekace. Tumbuhan ini tidak begitu populer dan belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan seperti jenis kacang-kacangan lainnya. Ini semuanya kalau airnya udah mendidih bisa langsung dimasukkan. Gimana ya? Ya, masukkan langsung. Langsung semuanya bareng-bareng? Ininya dulu. Oh, kacangnya dulu. Kacang dulu. Gak ketinggalan kita juga pakai honje, bukan cuma untuk membuat harum masakan, tapi juga sebagai penyedap. Proses memasaknya terbilang mudah. Hanya dengan merebus, sayur ini siap untuk disantap dengan nasi hangat. Nah, masakannya udah matang nih. Udah kita nanti siap cicipin. Mantap. Mantap, ini begitu dibuka, kastrolnya langsung aromanya Keluar. semerbak harum sekali. Ini bikin lapar nih ya. Ayo, langsung kita coba ya. Ya. Ini benar-benar sayur hiris hangat dicampur nasi hangat. Itu mantap sekali rasanya, ditambah honjenya itu ya. Bikin masakan tuh semakin sedap, aromanya jadi harum sekali. Tak hanya memiliki rasa yang enak dan gurih, hiris juga mengandung nutrisi penting yang baik untuk kesehatan, seperti vitamin B, karbohidrat, zat besi, fosfor, hingga vitamin C. Sayur hiris ini termasuk masakan spesial. Jadi kalau lagi ada hajatan, wajib banget nih ada masakan ini. Dan saya beruntung banget bisa mengenal lebih dekat Baduy lewat tradisinya, lewat budayanya, bahkan lewat masakannya juga ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain ramah, tolong-menolong atau kerjasama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ciri khas masyarakat Baduy. Saya juga mau ikut merasakan bagaimana kebersamaan dalam membetulkan saung. Nah, ini adalah saungnya ayah, tapi lagi dibenerin, jadi kita mau ikut bantu-bantu juga. Yang mana ya? Sebelah sana dulu ya? Sebagian masyarakat suku Baduy memiliki saung untuk beristirahat saat berladang, karena jarak yang ditempuh cukup jauh dari tempat tinggal. Nah, saung ini biasanya terbuat dari bambu, kayu,
dan juga daun apa ya namanya? Tirai. Daun kirai. Daun tirai. Daun kirai, dan kayunya itu bisa kayu apa aja asal kuat dan juga tahan rayap. Pembetulan saung seperti ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan pada kondisi tertentu. Jika ada yang rusak atau harus diganti, maka bangunan segera dibetulkan. Wah, ternyata nyaman sekali loh istirahat di saung seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.